Mata masyarakat Indonesia kini tertuju pada Gunung Semeru yang erupsi pada Sabtu sore 4 Desember 2021. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu yang selama ini terlihat tenang mendadak memuntahkan lahar panas. Letusan pada awal Desember di penghujung tahun 2021 ini memicu kepanikan warga, khususnya yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Dari sejumlah video milik warga yang beredar di media sosial, awan panas yang menyembur dari kawah Jonggring Saloko terlihat sangat besar, seolah awan itu diembuskan dalam satu kali nafas dari perut kawah raksasa itu. Nama kawah Jonggring Saloko memang unik. Nama itu ternyata punya legenda yang masih dipercaya segelintir masyarakat di lingkaran Gunung Semeru. Dilansir dari berbagai sumber, Jonggring Saloko berarti naga biru. Konon, naga ini diyakini berdiam di kawah tersebut. Seperti apakah asal-usul sang naga biru yang mendiami puncak Mahameru itu? Berikut adalah kisah yang kami lansir dari berbagai sumber. Konon hiduplah seorang anak bernama Suriwah bersama ibunya di kaki Semeru. Mereka hidup berdua tanpa sosok ayah yang sudah pergi menghadap sang kalik. Suatu ketika, sang ibu menderita demam yang sangat tinggi. Suriwah yang telah melakukan berbagai pertolongan tak mampu meredakan demam ibunya, hingga akhirnya putri yang baru berumur 15 tahun itu memutuskan untuk mengantar sang ibu ke tabib. Berbekal sepiring nasi putih tanpa lauk yang dibungkus daun pisang, mereka pun berangkat. Suriwah menggendong ibunya. Di tengah perjalanan, mereka beristirahat di sebuah gubuk kecil petani. Tak selang berapa lama saat Suriwah dan ibunya duduk beristirahat di gubuk tersebut, muncul seorang kakek berjanggut putih. Kakek itu menanyakan kehadiran Suriwah dan ibunya pada malam hari di gubuk itu. Setelah mendapat penjelasan Suriwah terkait kondisi ibunya, sang kakek pun memperkenalkan dirinya sebagai tabib yang mereka cari. Kakek tabib langsung memeriksa ibu Suriwah dan ia kaget saat memeriksa ibu Suriwah. Ternyata panasnya tinggi sekali dan si tabib tak punya obat untuk menyembuhkannya. Dengan berat hati, kakek tabib menceritakan kondisi ibu Suriwah. Kondisi ibunya sangat buruk. Hanya bunga anggrek merah yang bisa mengobati sakit ibu Suriwah. Bunga anggrek merah hanya tumbuh di puncak Gunung Semeru. Karena kecintaannya terhadap sang ibu, Suriwah pun pergi mendaki Semeru seorang diri. Ia pergi dengan berbekal sebuah obor dan sebungkus nasi putih yang belum sempat dibuka karena keburu datang sang kakek tabib. Sedangkan ibunya dititipkan pada si kakek tabib. Ia digendong oleh anak si kakek tabib untuk dirawat sementara di rumahnya. 1 hari telah berlalu. Suriwah sudah mendekat ke puncak gunung. Selagi tenang-tenang bersandar pada sebuah pohon besar, Suriwah dikejutkan oleh gerombolan-gerombolan hewan dari atas gunung yang turun menuju lereng. Macan kumbang, kijang, ular berbisa, dan binatang-binatang lainnya berbondong-bondong turun ke gunung. Dalam hatinya, ia bertanya, ada apa di balik semua ini? Namun langkahnya tak berhenti. Tanpa terasa, Suriwah sudah berada di puncak gunung. Suriwah mulai mencari anggrek merah di hutan yang sangat sepi. Hutan itu menjadi hutan kosong yang ditinggalkan para penghuninya. Hari mulai gelap, tapi Suriwah masih belum menemukan apa yang dicarinya. Di tengah-tengah kesunyian hutan, samar-samar Suriwah mendengar jeritan yang mirip dengan tangisan. Suriwah mencoba mengikuti suara jeritan itu. Semakin dekat suara itu semakin terdengar jelas. Ia pun terkejut. Ternyata suara itu keluar dari mulut seekor naga raksasa, ukuran tubuhnya 5 kali lipat dari ukuran kerbau hutan. Panjangnya sekitar 30 kaki dan tubuhnya berwarna biru tua. Matanya yang merah menyala dan cakar-cakar tajam di keempat pasang kakinya membuat naga itu terlihat sangat menakutkan. Naga itu mengetahui kehadiran Suriwah. Mata merah sang naga menatap tajam ke arah Suriwah. Seluruh tubuh Suriwah menggigil ketakutan melihat tatapan mengerikan dari naga itu. Ia berniat membalik badan berlari turun, namun naga itu berkata, "Hei anak kecil, tidak perlu takut. Aku tidak akan berbuat jahat kepadamu." Lalu sang naga menceritakan mengapa dia bisa berada di puncak Gunung Semeru. Nama naga biru itu adalah Jonggring Saloka. Ia tinggal di kayangan bersama naga-naga lainnya, dan naga itu adalah tunggangan para dewa saat turun ke bumi.
Naga biru Jonggring Saloka merasa bosan tinggal di kayangan dan menjadi tunggangan para dewa. Dia lalu melarikan diri dari kayangan dan turun ke bumi. Para dewa mencarinya ke bumi, dan jika tertangkap, naga itu akan dihukum. Naga biru memutuskan pergi menuju kota Paris dan memakan api abadi yang berada di kota Paris. Setelah memakan api abadi, naga biru memiliki napas api yang sangat mematikan. Dengan napas apinya, naga biru melawan para dewa yang mencoba menangkapnya. Naga biru lalu bergabung bersama para iblis membuat kekacauan di muka bumi. Ia membakar hutan dan pemukiman dan juga memakan manusia. Suatu hari Dewa Wisnu dan Dewa Siwa sedang dalam perjalanan memindahkan Gunung Meru dari India ke Pulau Jawa untuk memaku Pulau Jawa yang terapung-apung di lautan dan bertemu dengan naga biru Jonggring Saloka bersama para iblis yang sedang membuat kekacauan. Dewa Wisnu dan Dewa Siwa menghentikan kekacauan itu. Para iblis langsung lari tunggang langgang ketika melihat Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Para iblis sebenarnya sudah tahu bagaimana kehebatan kedua dewa itu. Hanya naga biru yang tidak lari. Ia merasa mampu mengalahkan kedua dewa itu dengan napas apinya. Namun ternyata naga biru salah menilai. Kedua dewa itu mampu mengalahkan naga biru dengan sangat mudah. Naga biru lalu dirantai menggunakan rantai emas milik Dewa Siwa dan memaku naga biru di puncak Gunung Meru. Agar tidak bisa kabur dengan cara membakar rantai emas, Dewa Wisnu mengambil api abadi dari perut naga dan menyimpan api itu di perut Gunung Meru. Di atas gunung itu naga biru merenungkan kesalahannya dan bertobat. Meski demikian, api abadi yang ditanam di perut gunung ini sedikit demi sedikit membakar tanah dan batuan yang ada dalam perut gunung. Semakin lama, semakin banyak dan semakin panas, hingga akhirnya akan segera meletus keluar. Sang naga kemudian meminta tolong agar bisa dilepaskan dari rantai yang membelenggunya. Naga itu ingin menyelamatkan penduduk desa dari letusan Semeru. Namun syaratnya hanya anak yang sebatang kara yang mampu melepaskan rantai itu. Suriwa lalu mencoba mencabut paku emas yang terkait pada ujung rantai pengikat naga biru. Suriwa terus mencoba tapi tidak berhasil, sampai akhirnya Suriwa menyerah dan duduk termenung menanti keluarnya gumpalan larva panas yang akan mencabut nyawanya. Tanah mulai bergetar, terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. Saat Suriwa termenung berharap datangnya keajaiban yang bisa menyelamatkan ibunya dan seluruh warga desa, tiba-tiba ada dorongan kuat yang memaksa Suriwa untuk mencabut paku emas itu sekali lagi. Suriwa berdiri lalu mencoba mencabut paku itu. Sekarang, Suriwa pun berhasil mencabut paku itu. Suriwa pun naik di atas punggung naga dan sang naga terbang mengantarkan Suriwa ke rumah kakek tabib. Dari atas langit Suriwa melihat orang-orang berkerumun di rumah kakek tabib. Orang-orang yang berkerumun langsung lari ketakutan ketika melihat sang naga turun mendekati rumah kakek tabib. Suriwa turun dari punggung sang naga, berjalan menuju pintu rumah kakek tabib yang juga dipenuhi banyak orang. Suriwa turun dari punggung sang naga, berjalan menuju pintu rumah kakek tabib yang juga dipenuhi banyak orang. Ketika di dalam rumah, kakek tabib yang melihat Suriwa langsung merangkul Suriwa sambil berucap dan air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ternyata ibu Suriwa telah meninggal. Suriwa tak mampu berkata-kata. Air mata kesedihan mengalir deras tak terbendung. Sekarang Suriwa mengerti mengapa ia bisa mencabut paku itu. Saat mencabut paku, ia sudah menjadi anak tanpa orang tua. Ternyata orang-orang yang berkerumun itu bukan orang sakit, tapi orang-orang yang melayat jenazah ibunya. Singkat cerita, saat Semeru mulai meletus, sang naga kemudian beraksi menyelamatkan warga desa. Ia terbang ke puncak gunung. Namun sebelum terbang, naga itu menitipkan pil abadi ke Suriwa untuk dimasukkan ke mulut ibunya. Pil itu berputar dalam perut ibu Suriwa terus dan terus, hingga akhirnya pil itu hancur disertai keluarnya cahaya biru di setiap lubang dan pori-pori di tubuh ibu Suriwa. Selang berapa detik terdengar erangan kecil keluar dari mulut ibu Suriwa. Air mata bahagia tak tertahan. Suriwa menangis bahagia melihat ibunya hidup kembali. Sang naga yang sedari tadi berada jauh di atas puncak Semeru membuka mulutnya lebar-lebar dan tubuhnya pun membesar. Saat ledakan keras disertai keluarnya isi perut Semeru, sang naga melesat turun menyambut lahar panas yang dimuntahkan Semeru dengan mulutnya. Sang naga yang tubuhnya telah tumbuh dan sangat panjang itu melesat masuk ke dalam gunung Semeru.
Sambil tetap membuka mulutnya lebar-lebar, naga itu memasukkan isi perut gunung ke dalam perutnya. Isi perut Semeru masuk kembali ke dalam gunung bersama tubuh sang naga. Berkat sang naga, para penduduk desa pun aman, rimba-rimba tidak hangus dan para binatang bisa kembali menempatinya. Ledakan itu tidak membuahkan apa-apa kecuali sebuah kawah dan kematian sang naga. Untuk mengenang jasa sang naga, kawah itu dinamai dengan nama sang naga, yaitu Jongring Saloka.